Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan di minggu ini berkaitan dengan inheritance ya. Jadi kita akan membahas segala sesuatu hal yang berkaitan dengan inheritance ataupun juga termasuk multiple inheritance. Kita akan ke multiple inheritance setelah kita bicara sepenuhnya di inheritance dulu. Bagian ini agendanya ada terkait hal dengan hierarki, kemudian terminologi is a, kemudian method overriding, dan kemudian ada super keyword gitu ya. Jadi kalau kemarin ada keyword this gitu ya, di sini kita mengenal keyword super. Hierarki itu adalah ranking of ordering dari satu abstraksi. Hierarki prinsipnya ada dua bentuk ya, ada dua bagian gitu ya. Yang pertama struktur objek yaitu part of, yang kedua adalah struktur kelas atau is a. Yang pertama part of, hubungan agregat antar objek dikenal dengan agregasi. Satu atau sekelompok objek itu menjadi bagian dari objek yang lain. Jadi bagiannya dia. Lebih lanjut terdapat kardinalitas dalam part of. Nanti akan dibahas di persistent object. Hubungan semacam agregasi ini tadi itu ada dependensi, ada asosiasi, ada komposisi. Nanti kalau hal itu akan dilanjut di RPL. Contohnya, kita langsung ke contohnya. Misalnya di situ objek persegi panjang. Objek persegi panjang itu kan bagian dari balok gitu ya. Kalau kita perhatikan sebuah balok, itu kan disusun dari persegi panjang yang menempel satu persatu seperti itu ya. Jadi dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi kalau ditumpuk jadi satu. Itu part of. Contoh yang lain misalnya objek mata kuliah itu merupakan bagian dari objek KHS. Kita tahu di dalam KHS itu tidak hanya mata kuliah ya. Jadi di dalamnya ada perhitungan IPK, ada data dari mahasiswa itu sendiri yang memiliki KHS-nya, dan juga mungkin ada data-data yang lainnya. Jadi di situ objek dari mata kuliah itu dia bagian dari objek KHS. Kemudian yang kedua is a inheritance atau pewarisan itu perwujudannya adalah is a. Elemen utama dalam sistem berorientasi objek. Sebuah kelas dia akan berbagi atribut ataupun metode pada sebuah atau beberapa kelas yang lainnya. Jadi atribut dan metodenya akan diberikan atau dibagikan. Sebagai contohnya di situ misalnya manusia dia akan mewariskan ke dosen dan juga ke mahasiswa. Sebagai artinya dosen dan mahasiswa inherit kepada manusia. Seperti itu. Jadi di diagram kelas di samping itu ditunjukkan bahwa mahasiswa is a manusia, ataupun mahasiswa adalah manusia, ataupun dosen juga sama. Dosen is a manusia atau dosen adalah manusia juga. Kalau dilihat dari kelas diagram dan juga ke codingan Java-nya, bisa dilihat dari kiri ke kanan. Yang paling atas super kelasnya manusia, seperti kita membuat kelas seperti biasanya, kelas manusia. Kemudian kalau subkelasnya di situ misalnya mahasiswa, kelas mahasiswa dia extend manusia. Artinya si mahasiswa dia inherit kepada manusia, dan juga dosen di bawahnya ya. Jadi kelas dosen extend manusia.
Ingat kalau di Java keywordnya yang digunakan adalah extend gitu ya. Inheritance bukanlah sekedar kelas yang mewarisi atribut ataupun metode dari kelas yang lainnya. Selalu perhatikan konteks yang digunakan, konteksnya ya. Sebagai contohnya, misalnya di sini antara bujur sangkar dan kubus. Walaupun kubus itu tersusun dari bujur sangkar, tapi kita tidak bisa mengatakan kubus itu adalah bujur sangkar. Sebagaimana tadi misalnya mahasiswa adalah manusia, kita tidak bisa mengatakan itu karena ada konteksnya. Kita tahu wujud aslinya kubus, bujur sangkar, manusia, dan juga mahasiswa ataupun dosen. Nah, sehingga dengan konteks seperti itu, kubus di sini tidak bisa kita katakan sebagai bujur sangkar. Kubus adalah bujur sangkar? Enggak gitu ya. Jadi konteksnya beda jadinya. Kemudian bagian berikutnya adalah tidak semua atribut dan metode itu nanti akan diwariskan. Atribut dan metode yang dengan akses public dan protected itu yang akan diwariskan. Contohnya di sini ada sebuah kelas buku. Kelas buku dia memiliki dua atribut. Di situ jumlah halaman public integer dan juga penulis dia protected string. Maka di sini misalnya ada sebuah kelas yang lain, kelas buku tulis misalnya, dia extend ke buku, maka secara otomatis kelas buku tulis akan memiliki jumlah halaman dan juga penulis otomatis akan diberikan karena dia extend ke buku atau inherit ke buku. Jadi tanpa ada kode apapun di situ, otomatis kelas buku tulis dia sudah memiliki dua atribut tadi, jumlah halaman dan juga penulis. Karena tipenya public protected, dia akan diwariskan. Sehingga dengan cara seperti itu, kelas buku tulis tidak perlu kita berikan atribut, dia otomatis sudah punya. Tanpa coding dia sudah punya seperti itu. Jadi akan lebih menghemat codingan gitu ya. Kemudian method of riding. Seperti yang tadi kita bicarakan, atribut ataupun metode dengan tipe public dan protected dia akan diberikan kepada subkelasnya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya di subkelasnya dia ingin metode yang ada itu berbeda daripada superkelasnya? Nah, di sini ada method of riding konsepnya, berguna untuk mendefinisikan ulang metode yang ada dari superkelasnya. Jadi contohnya misalnya di situ rectangle atau kotak gitu ya. Dia punya satu metode namanya draw untuk menggambar si rectangle-nya. Kemudian dia punya dua anak. Anak yang pertama adalah dot rectangle, anak yang kedua dash rectangle. Yang artinya dot rectangle itu kotak tapi titik-titik semacam itu. Yang dash rectangle kotak tapi dia terdiri dari strip-strip semacam itu. Nah, kita ingin si metode draw yang diberikan oleh rectangle itu ditulis ulang gitu ya, atau ditimpa, karena tidak sesuai dengan si anaknya itu sendiri. Anaknya ingin titik-titik, kalau rectangle dia mungkin garisnya full gitu ya. Nah, dengan method of riding berarti kita bisa menimpa metode yang sudah diberikan dari superkelasnya. Tentunya di sini kita harus perhatikan bahwa sesuai gitu ya. Jadi nama yang diberikan, nama metode yang diberikan oleh superkelasnya itu yang kita timpa atau overriding gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada kata kunci super ya. Keyword super digunakan untuk mengakses konstruktor dari superkelasnya. Contohnya misalnya semacam ini. Kelas buku dia punya dua buah atribut,
jumlah halaman dan penulis. Jumlah halaman dia public integer, kemudian penulis dia protected string. Kemudian dia punya sebuah konstruktor dari kelas buku. Di situ ada satu konstruktor buku dengan dua parameter, jumlah halaman dan juga penulis. Nah, parameter tadi digunakan untuk mengisi di atributnya jumlah halaman dan penulis seperti itu. Kemudian ada satu kelas, subkelasnya buku tulis. Dia extend ke buku, maka otomatis dia adalah anaknya dari si kelas buku. Kemudian dia punya satu konstruktor buku tulis. Di situ dia memasukkan jumlah halaman dan juga penulis juga. Nah, di situ konstruktor dari buku tulis dia memanggil isi di dalam superclass dari konstruktornya. Jadi konstruktor dari superclassnya dipanggil dengan cara di situ super, kemudian jumlah halaman, penulis itu diambil dari parameter buku tulis. Jadi si parameter buku tulis itu tadi ada jumlah halaman dan penulis, dia digunakan untuk memanggil si superclass konstruktornya seperti itu. Jadi otomatis isian nanti di dalam parameternya dia akan mengisi jumlah halaman dan juga penulis di dalam buku tulis itu sendiri. Sebagai kesimpulan terkait untuk inheritance yang pertama, konsep inheritance memungkinkan objek itu mewarisi atribut dan metode dari objek yang lain. Yang kedua, inheritance itu merupakan hierarki dari is a atau adalah, bukan part of. Superclass merupakan kelas induk yang akan diwariskan. Subclass itu adalah kelas yang anaknya yang akan mewarisinya. Atribut dan metode yang akan diwariskan itu adalah yang punya akses modifier public ataupun protected, kecuali private ya. Private tidak diwariskan. Dengan metode overriding, metode yang diwariskan itu bisa diimplementasikan secara berbeda dari implementasi dari superclassnya. Jadi bisa ditimpa seperti itu. Kalau memang metodenya itu perlu atau memang tidak sesuai dengan jati diri dari si anak kelasnya ya. Kemudian keyword super digunakan untuk akses konstruktor dari superclassnya. Oke, kita lanjutkan ke inheritance bagian kedua. Jadi di bagian kedua ini kita masih membicarakan keyword super. Kemudian yang kedua ada spesialisasi dan generalisasi. Kemudian ada beberapa istilah terkait di hierarki kelas. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi yang bisa kita lakukan dan yang sebaiknya tidak kita lakukan terkait dengan inheritance tentunya, dan juga beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan mengimplementasikan konsep inheritance di dalam pemrograman kita. Baik, yang pertama terkait dengan keyword super. Kalau di yang kita bahas sebelumnya tadi, keyword super itu kita gunakan untuk akses konstruktor dari superclassnya. Nah, di sini keyword super bisa kita gunakan untuk akses metode dari superclassnya juga. Jadi selain konstruktor, metode dari superclassnya juga bisa kita akses dari subclassnya. Seperti itu. Jadi keyword super bisa kita gunakan untuk menurunkan behavior dari superclassnya. Contohnya di situ misalnya kelas manusia, di situ ada satu atribut nama, dia string, kemudian ada satu metode cetak info, ada satu metode prosedur di sini ya. Dia tidak mengeluarkan apapun, tapi dia mencetak nama, dia mencetak atribut, di mana atributnya tadi adalah nama, seperti itu. Kemudian ada satu kelas mahasiswa, dia extend manusia.
Dia di situ punya nim, punya atribut nim dengan tipe integer. Karena dia extend manusia, otomatis atribut yang dimiliki oleh manusia akan dimiliki oleh si kelas mahasiswa ini. Jadi secara otomatis kelas mahasiswa ini dia akan punya dua atribut. Atribut yang pertama berasal dari superkelasnya, yaitu adalah nama. Atribut yang kedua adalah nim, punyanya dia sendiri. Seperti itu. Kemudian di situ ada cetak info. Nah, di sini dilakukan overriding dari cetak info karena di cetak info di bagian mahasiswa itu tidak hanya mencetak nama saja, tapi juga mencetak NIM-nya juga. Nah, untuk mencetak namanya, dia memanggil super.cetakinfo. Jadi super.cetakinfo dia akan mengacu pada metode dari superkelasnya dengan nama metode cetak info juga, dan akan menjalankan implementasi di dalam cetak info superkelasnya. Di dalam superkelasnya dia mencetak atribut nama, kemudian ditambahkan di bawahnya super.cetakinfo, di situ adalah dia mencetak atribut nim-nya. Jadi secara implementasi nanti cetak info versi mahasiswa akan mencetak nama dan juga nim, seperti itu. Kemudian bagian berikutnya adalah spesialisasi dan generalisasi. Hierarki dalam inheritance itu memungkinkan banyak subclass memiliki perilaku yang spesifik daripada superkelasnya. Nah, di sini kita melakukan yang namanya spesialisasi. Kemudian banyak subkelas juga punya superkelas yang punya perilaku yang lebih umum. Nah, ini kita melakukan generalisasi. Sebenarnya spesialisasi dan generalisasi itu pendekatan yang agak sedikit berbeda gitu ya. Tapi ini pendekatan analisis pada saat kita mengimplementasikan inheritance. Pendekatan spesialisasi melakukan pendekatan analisis dari top down, dari atas ke bawah. Pada saat kita punya beberapa kelas, ternyata kelas ini perilakunya itu bisa spesifik seperti A, B, C, dan seterusnya. Maka kita breakdown menjadi subclass yang inherit pada satu superclass macam itu. Sedangkan generalisasi itu kita melihatnya dari bawah ke atas. Pendekatannya adalah bottom up. Misalnya kita punya beberapa kelas gitu ya. Beberapa kelas tadi itu ternyata punya perilaku yang sama, dan kalau kita tarik generik semacam itu, di atasnya itu sebenarnya kita bisa letakkan sebuah superkelas. Sehingga dengan cara semacam itu kita bisa mendesain hierarki dari superkelas dan subkelas yang kita butuhkan. Jadi berbeda pendekatan melihat dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas macam itu. Kemudian ada beberapa istilah dalam hierarki kelas. Di sini dicontohkan ada beberapa kelas yang punya inheritance yang digambarkan dengan anak panah semacam itu. Yang pertama adalah node. Semua kelas di dalam hierarki itu disebut dengan node. Jadi A, B, C, D, E, F itu semuanya adalah node. Kemudian top levelnya itu disebut dengan root. Jadi rootnya di situ adalah hanya A saja. Kemudian semua node pada hierarki dikatakan berasal dari node di atasnya. Node yang di atas dari node yang lain itu disebut dengan ancestor. Jadi di situ ada dua ancestor, yaitu adalah A, di mana A itu dia ancestor, anaknya adalah B dan C. Kemudian ancestor yang kedua adalah B, karena di situ dia punya anak D, E, F, semacam itu. Kemudian sibling. Sibling itu merupakan node yang punya direct superclass yang sama. Jadi sibling itu adalah saudara gitu ya. Jadi punya superclass yang sama. Di situ yang punya sibling itu adalah B dan C itu satu sibling.
Jadi BC itu satu sibling, kemudian DEF itu adalah satu sibling. BC dan DEF itu bukan sibling gitu ya, karena DEF itu anaknya B. Jadi sibling di situ adalah BC itu satu sibling, kemudian DEF satu sibling. Kemudian node yang tidak punya keturunan atau yang paling ujung gitu ya, itu disebut dengan leaf atau terminal. Jadi di situ ada C, itu dia tidak punya keturunan, jadi paling ujung dia juga. Kemudian DEF dia juga semuanya adalah ujung. Jadi yang disebut dengan leaf di sini atau terminal adalah CDEF. Seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang sebaiknya kita lakukan dan yang tidak kita lakukan sebaiknya, semacam itu. Yang pertama adalah inheritance itu dilakukan bila yang pertama perlu penambahan fitur, metode ataupun atribut, tentunya dari superclass-nya, semacam itu. Kemudian membuat perilaku yang diturunkan dari superclass itu berbeda pada subclass-nya. Nanti bisa dilakukan override gitu ya. Kemudian ketentuan lain yang perlu diperhatikan adalah hierarchy is a. Perlu kita ingat tadi ada konteks gitu ya. Jadi konteks itu perlu kita pikirkan baik-baik, apakah dengan konteks yang tepat ini bisa menjadi sebuah inheritance atau sebaliknya. Kemudian yang sebaiknya tidak kita lakukan adalah tidak mengubah semantik, maksud atau tujuan dari fitur yang diturunkan. Jadi sebaiknya kita tidak mengubah semantiknya. Jadi di situ misalnya kelas person dia punya satu prosedur print info. Di situ maksud dari print info adalah mencetak info ke dalam konsol. Nah, kemudian ada kelas student, dia extend ke person. Di situ dia punya print info juga. Dia berniat untuk melakukan override dari superclass-nya tadi untuk prosedur print info. Nah, di sini semestinya mencetak info dari student tadi itu tetap ke konsol, bukan ke tempat yang lain. Misalnya cetak ke printer, misalnya, itu sebaiknya tidak. Jadi secara semantik sebaiknya kita tidak mengubah maksud tujuan dari fiturnya yang diturunkan tadi. Jadi print info ya print ke konsol, maksudnya semacam itu. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman gitu ya. Jadi kalau memang cetak ke konsol, ya kita tetap gunakan print info. Meskipun di dalam anaknya itu implementasinya bisa jadi beda. Implementasi maksudnya mungkin yang dicetak itu bisa jadi lebih lengkap gitu ya. Karena si anaknya dia akan punya atribut-atribut tambahan. Tapi secara prinsip, secara semantik, dia tetap cetak ke konsol. Kemudian sebaiknya tidak menghilangkan fitur atau mengabaikannya. Jadi kalau memang sudah dilakukan inheritance semacam itu, sebaiknya fiturnya ataupun yang diturunkan semuanya itu bisa digunakan ya. Karena itulah memang tujuannya dari inheritance itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah sebaiknya tidak mengubah kendali akses ketika override. Kendali akses di sini maksudnya adalah di situ contohnya saja kelas person dia punya print info. Jadi print info di situ dia public, kendali aksesnya itu public gitu ya. Nah, di kelas student extend dari person itu sebaiknya kita tidak ubah menjadi private, misalnya semacam itu. Jadi kendali aksesnya di sini itu sebaiknya tidak kita ubah. Kemudian tidak mengubah method signature. Method signature di sini maksudnya adalah parameter yang digunakan gitu ya. Di kelas person di situ ada sebuah method print. Dia tidak menggunakan parameter apapun atau parameternya nggak ada. Di kelas student dia dilakukan override, tapi di situ menambahkan parameter. Jadi seolah-olah print ini
itu dia melakukan override dari metode print dari superclassnya. Nah, hal yang semacam ini sebaiknya tidak dilakukan ya, semacam itu. Nah, beberapa hal tadi yang kita bahas itu dikatakan sebaiknya tidak kita lakukan ya. Tapi apakah kalau misalnya perlu dilakukan, apakah itu bisa? Jawabannya adalah bisa gitu ya. Nanti silahkan dicoba mengeksplorasi tentang hal itu ya. Kemudian beberapa keuntungannya kita melakukan inheritance. Yang pertama adalah mengurangi redundansi kode. Kemudian subclassnya akan lebih singkat karena menurunkan fitur dari superclassnya. Kemudian kita bisa menggunakan ulang reusing gitu ya, tanpa modifying. Kemudian bisa melakukan penggunaan ulang kelas tanpa punya source code-nya, karena kita tinggal inheritance gitu ya, semacam itu, maka dia otomatis punya atribut ataupun metode dari superclass-nya. Tapi tetap selalu perhatikan konteksnya. Sebagai kesimpulan, keyword super bisa kita gunakan untuk akses metode dari superclass-nya juga selain konstruktornya. Spesialisasi generalisasi itu merupakan cara pandang kelas analisis kita, apakah mau dari top down atau bottom up. Beberapa istilah seperti node, leaf, root, ancestor itu digunakan untuk menjelaskan dalam hierarki kelasnya tadi ya. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita akan membuat kelas yang akan menggunakan fitur dari kelas yang lain melalui inheritance. Tadi ada hal yang sebaiknya kita lakukan dan yang sebaiknya kita hindari, seperti itu. Oke, bagian berikutnya kita akan bahas multiple inheritance. Di bagian ini kita akan bahas terkait dengan multiple inheritance itu sendiri, kemudian masalah-masalah yang timbul akibat dari multiple inheritance. Multiple inheritance itu kondisi di mana sebuah kelas dia mewarisi lebih dari satu kelas yang lain. Dalam artian superkelasnya lebih dari satu, seperti itu ya. Superkelas lebih dari satu untuk satu kelas gitu ya. Nah, bahasa pemrograman seperti Java ataupun C# dia menghilangkan fasilitas multiple inheritance. Sedangkan untuk misalnya C++ dan juga Python, dia support untuk multiple inheritance. Terkait dengan Java sendiri, kita sudah mencoba konfirmasi kenapa multiple inheritance itu dihilangkan dari Java semacam itu. Dari pihak Oracle Java sebagai pemegang lisensi dari Java itu sendiri, waktu itu menyatakan bahwa kalau single inheritance itu sudah menyelesaikan masalah, kenapa harus ada multiple inheritance gitu? Tentunya plus minusnya selalu ada ya. Tapi dalam artian pemanfaatannya, menurut mereka single inheritance di Java itu sudah menyelesaikan masalah seperti itu. Dan kemudian kalau nanti terjadi sesuatu hal yang lain, misalnya satu kebutuhan tertentu, maka nanti akan difasilitasi oleh interface gitu ya, yang nantinya tentunya akan kita bahas di belakang. Kemudian contoh dari multiple inheritance di sini misalnya di C++, di sini misalnya sebuah kelas person dia punya protected SSN. SSN itu social security number. Jadi di situ ada sebuah atribut. Kemudian ada dua buah selektor dan mutator untuk si SSN itu sendiri. Jadi di situ ada set SSN dan juga get SSN. Kemudian ada satu kelas student. Di situ ada satu atribut student number, dia string. Nah, kemudian di situ ada dua buah metode selektor dan mutator dari si student number. Nah, kemudian di sini ada satu kelas lagi teaching assistant. Jadi si teaching assistant dia inherit kepada person dan juga kepada student. Jadi secara otomatis nanti SSN ataupun student number
akan dimiliki secara otomatis oleh teaching assistant, baik atributnya ataupun selektor mutatornya otomatis akan dimiliki oleh si teaching assistant. Beberapa masalah yang terkait dengan multiple inheritance. Yang pertama itu terkait dengan name collision. Name collision di sini sebuah subclass, dia punya metode dengan nama yang sama, itu diturunkan dari dari superkelasnya. Tentunya superkelasnya berbeda gitu ya, tapi ada metode yang sama diturunkan kepada si subkelasnya. Kemudian replicated base class. Kalau tadi kita bicara metode, di sini kita bicara atribut. Jadi duplikasi atribut karena base class superkelasnya dia diturunkan 2 kali. Sebagai contohnya di sini misalnya kelas person, kemudian ada satu kelas employee, dia inherit ke person, kemudian ada student, dia inherit kepada person juga. Nah, kemudian ada teaching assistant, dia inherit kepada student dan employee. Jadi secara otomatis atribut yang akan dimiliki oleh person itu diberikan kepada employee dan juga kepada student. Kemudian atribut dari employee dan student tadi itu diberikan kepada teaching assistant. Dan kemungkinan terjadi di situ ada duplikasi atribut karena base class-nya itu diturunkan 2 kali gitu ya. Jadi si teaching assistant di sini itu kalau dikatakan hierarkinya dia berarti cucunya si person gitu ya. Seperti itu. Jadi secara jalur hierarki dia akan mendapatkan atribut yang sama karena dari super kelasnya itu sama gitu ya. Nah, dari pertemuan awal hingga sampai inheritance ini ada berbagai macam istilah yang muncul. Jadi di sini mulai dari ada overriding, ada method, ada encapsulation, ada root, leaf, terminal, node, ancestor, sibling, kemudian abide object, kemudian abstract class, multiple inheritance, asersi, kelas, constructor, spesialisasi, generalisasi, dan seterusnya sampai di situ ada perbedaan abstract class dan interface. Nah, sebenarnya abstract class dan interface itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi terkait dengan abstract class dan interface dan juga asersi itu bisa di skip dulu dari berbagai macam terminologi yang ada di sini ya. Jadi silakan di sini bisa diurutkan, kemudian dideskripsikan dan diberikan contohnya. Dari situ harapannya kita bisa memahami setiap terminologi yang sudah pernah muncul sebelumnya. Seperti itu. Baik, sekian dulu pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.